Esa ini tidak ingin tampil. Saya di DM sama admin Kokam, Bang, tampil di podcast kita gitu. Terus saya balas, saya ini sama demo nih. Lebay tong di belakang layar sudah begitu. Cuma dari dia kata-kata ada yang bikin saya tertarik gitu. Akhirnya ini podcast pertama saya dan ini kali pertama saya tampil di depan kamera. Biasanya saya di belakang admin Kokama itu. Biasanya yang dia duduk. Oke semua, tapi ya malam ini di Cermat Sotong kedatangan tamu orang-orang muda, istilahnya di podcast ini orang cermat gitu. Nah, orang muda kali ini yang orang undang itu, ini sebenarnya akan terkenal karena dia memang termau tampil begitu, dan tapi karya-karya dia itu hampir semua orang Maluku Utara tahu. Bukan cuma orang Maluku Utara sih, orang di luar tahu. Nah, biasanya di Instagram itu namanya anak Esa gitu. Video drone dan sebagainya. Nah, itu yang bikin tuh laki-laki ini. Begitu. Nah, selamat datang di Cermat Show, Bang Reza Selang. Reza Selang ya? Reza Selang. Nah, Reza Selang ini saya juga kaget ini tim multimedianya Jalan Malut Media Group bisa kasih lulu SAP hati untuk dia bisa tampil gitu podcast, karena memang dari dulu memang dia teringin tampil, video-video pun jarang dapat dia sosok muka begini, paling cuma tong dapat di belakang saja begitu. Nah, di podcast kali ini Esa orang akan berbagi pengalaman dengan Esa, mudah-mudahan bisa menginspirasi, bisa berbagi dengan teman-teman yang menonton podcast orang ini. Nah, tapi Esa Selang pertama sekali bermain video itu konsisten di tahun berapa? Itu dimulai di tahun 2017. 2017 waktu itu ngelihat orang main drone sih duluan. Terus wah, kayaknya asik gitu. Terus kan hobi saya naik gunung, jalan-jalan naik gunung. Kalau naik gunung bawa drone gimana ya? Gitu. Karena jarang orang Maluku Utara, orang Ternate mendokumentasikan gunung Maluku Utara dengan drone gitu. Betul. Nah, dan dari situ saya tertarik untuk main drone. Saya beli drone sendiri, terus otodidak lewat YouTube. Belajar dari YouTube, lalu konsisten di 2018 sampai sekarang. Tahun 2017 itu mulai beli drone. Iya. Tapi kalau hobi naik gunung itu dari organisasi? Dari 2009. 2009 sudah naik gunung. Dari situ biasa sudah bikin video? Belum. Iya, konsisten bikin video dari 2017, 2018. Video itu langsung drone? Iya, langsung drone. Bukan smartphone, bukan. Tapi DSLR. Untuk perjalanan video sendiri, waktu 2010 saya pernah magang atau freelance di salah satu fotografi wedding. Gitu, wedding fotograf, ngambil video pakai kamera besar. Dan awal-awal Gamalama TV, saya pernah melamar di situ sebagai kameramen. Pernah punya pengalaman di Gamalama TV. Di Gamalama TV, iya. Berarti sejak 2010 ya? 2010 sudah. Iya. Teknik-tekniknya udah belajar sedikit. Kasar sih, iya. Oke, siap. Berarti sudah ada sedikit. Nah, organisasi yang Mapala ya? Iya, saya kebetulan senang di Mapala dan berproses di Mapala. Nah, orang-orang Mapala itu biasanya terkenal dengan lama kuliah. Betul? Iya, saya bahkan di DO. Bukan di DO? Iya, di DO di Unair, Fakultas Teknik. Iya. Karena saking nggak pernah kuliah, naik gunung terus jalan, itu kesalahan saya waktu muda dulu, waktu masih kuliah. Karena kecanduan sama jalan-jalan, akhirnya kuliah juga terbengkalai gitu. Tapi ada
Kenapa sih soal suka naik gunung itu kenapa? Mungkin jawabannya masing-masing orang relatif Iya, berbeda betul. ya. Masing-masing punya alasan untuk jalan-jalan sendiri, untuk hobinya. Mungkin bisa dibilang passion aja sih gitu. Oke. Biasanya orang naik gunung tuh 1-2 orang, bukan 1-2 orang, lebih dari 2 orang, lebih dari 1 orang gitu. Iya. Nah, saya dengar-dengar Esa itu biasanya naik gunung sendiri. Iya, kalau untuk gama lama sih saya lebih sering sendiri. Bayangkan Nah, naik jadi, gunung sendiri. Berapa kali naik gunung sendiri? Udah, jadi dulu waktu kuliah nih, waktu kuliah itu saya tiap minggu harus naik gunung. Tiap minggu. Tiap minggu pasti naik gunung. Sendiri? Tanya Esa di mana? Esa di gunung pasti nih. Saking seringnya naik gunung, jadi pernah kalau setiap perayaan ulang tahun saya 3 hari saya di atas sendiri. Gitu. 3 hari sendiri di atas. Uh-uh. Ada hal-hal cerita aneh atau Kalau seperti cerita aneh setiap gunung pasti ada, Oke. setiap perjalanan pasti ada. Apalagi di alam bebas kan kita pasti akan nemu hal-hal di luar nalar. apa? Coba ceritakan salah satunya. Jadi ini ulang tahun saya. Jadi waktu itu hari kedua, hari Minggu, dan biasanya hari Minggu orang-orang udah pada turun karena Senin harus beraktivitas. Iya. Ya, hari Minggu saya masih nginap semalam. Waktu saya nginap semalam, lagi masak di depan tenda, tiba-tiba kaki besar sekali, sosok cuma kaki doang. Jadi lewat depan tenda, bish. Karena bukan panik, kaget. Nesting saya matiin, kompor saya matiin, nesting saya tutup, nggak jadi makan, saya tidur. Besoknya Senin saya turun, ketemu sama Ki Malaha, Om Jamaluddin. Saya tanya, Om, kemarin malam saya nemu kaki besar. Om bilang, oh itu ngana rezeki, itu jere di atas jere besar, katanya gitu. Nah, jadi terpapar ngana tuh bisa tako itu karena rezeki, itu dia bebas saja. Itu penjaga gunung Ternate. Pak itu bilang begitu. Jadi untuk gama lama sih berapa kali, tapi yang paling berkesan itu sih. Berkesan itu. Berapa kali naik itu pasti ada ketemu. Tidak setiap Tidak kali, setiap tapi kali, beberapa kali ada ketemu. Biasanya orang kalau begitu kan turun sakit. Ini tidak. Enggak. Mulai. Karena niatnya juga Niatnya. memang baik-baik gitu. Siap. Nah, berapa gunung di Maluku Utara yang sudah Esa naik? Kalau Maluku Utara secara keseluruhan udah semuanya. Udah semuanya. Untuk Seven Summit-nya udah semua. Dan untuk Ring of Fire, alhamdulillah saya udah ngambil pakai drone semuanya. Jadi jika ada teman-teman atau ada yang butuh data, yang butuh dokumentasi kawah gunung, saya punya ada. Semua gunung ada. Semua gunung Maluku Utara, Ring of Fire-nya. Semua gunung di Maluku Utara Iya. Esa pernah naik. Iya. Luar biasa. Udah pernah dokumentasikan lewat drone. Dokumentasi lewat drone. Dan pertama kali itu di tahun 2000 berapa? Kalau Lama ya? untuk gama lama 2018 saya pernah naik, cuma nggak dapat dokumentasi yang sesuai dengan keinginan saya. Terus tidurnya juga demikian 2018. Karena waktu itu saya menggunakan drone yang kalau angin kuat dia goyang gitu. Masih standar lah. Dia masih di bawah gitu. Alhamdulillah kemari ada rezeki jadi upgrade drone yang bisa tahan angin. Jadi pernah tidak alat drone itu jatuh atau seperti apa? Kalau Rusak. untuk drone trouble sendiri pernah di Gama Lama. Kejadiannya 2019. Pakai drone yang awal yang punya saya Mavic Air. Di panorama begitu terbangin, dia ternyata nggak terlalu kuat tahan angin. Angin bawa gitu. Angin bawa hampir nggak bisa balik. Jadi
kita paksain balik gak bisa balik. Ada triknya, untung waktu itu saya sama Kak Adi Sosale. Kak Adi Sosale langsung ngambil joystick saya, kebetulan dia lebih senior dalam drone. Dia bantuin buat balikin drone-nya. Kalau enggak ya udah wassalam tuh drone. Jadi balik. Berapa lama di atas? Dia sampai baterainya udah kritis, udah di bawah 10%. Dia balik ya? Iya, dia balik. Luar biasa pengalaman itu. Nah, selain itu saya lihat bukan cuman gunung sih, beberapa kali bahwa menjelajah juga di ini. Itu apakah bawa orang atau memang kebetulan passion sendiri, diri sendiri. Jadi saya lebih pernah suka jadi guide? Kalau guide pernah. Berapa kali? Waktu kuliah saya guide. Nyambi guide, nyambi fotografer, nyambi tukang fotokopi. Sampai fotokopi juga? Iya, sampai fotokopi juga. Jadi banyak kerjaan sampingan saya waktu kuliah. Akhirnya kuliah juga. Guide biasanya orang-orang mana? Bule biasanya, terus ada dari lokal, dari wisatawan nasional. Sekarang sih udah nggak jadi guide juga sih, cuma ada adik-adik di Mapala, jadi banyak, karena anak ESA sering di share. Teman-teman dari luar sering nge-DM, saya ambil tamu dari luar, terus kasih ke anak-anak junior saya di Mapala. Oke. Apa sih yang lebih disenangi ketika orang-orang luar datang? Apa yang mereka ingin yang ingin saya tampilkan, yang ingin saya tunjukkan bahwa Maluku Utara tuh ini seperti ini, nggak kalah sama Jawa, Gunung Jawa, nggak kalah sama Papua. Karena orang mikirnya gini, kalau kita ke Ternate, mending kita ke Papua sekali gitu. Padahal di Ternate ada ini loh, yang akan sayang bila kalian lewatkan gitu. Baik laut maupun gunung, kita nggak kalah gitu sama tempat lain. Bahkan kita punya keunikan yang nggak ada di tempat lain. Betul. Gitu. Jadi niat saya ingin tunjukkan bahwa seperti inilah Maluku Utara. Oke, makanya sosial medianya banyak. Iya, lebih tampil. Saya lebih sering tampilkan daerah saya sendiri. Saya lebih ngejual daerah saya sendiri, nge-push terus. Mengenalkan daerah. Iya. Betul. Nah, apa yang paling disukai orang-orang luar? Kalau itu sih tergantung juga kan, relatif banyak. Biasanya kan kalau dorang datang, dorang tanya-tanya dulu. Iya, kalau mengikuti orang luar yang mengikuti timeline saya, berarti mereka sukanya gunung. Iya. Beda lagi kalau mereka ngikuti timelinenya UT Untung Terus atau timelinenya Naif Nukila, pasti orang lari ke underwaternya Maluku Utara gitu. Saya kira ada kayak sosial budaya di beberapa daerah, misalnya di Makeang, di Tobelo dan sebagainya. Ya, kalau sosial budaya saya bukan jarang sih, saya sedikit nyentuh di bidang itu. Karena ketertarikan saya terhadap alam jauh lebih besar gitu. Tapi sosial budaya kita juga nggak kalah gitu. Hanya saja saya punya keterbatasan dalam mendokumentasikan hal tersebut. Karena memang dari awal sudah senang lebih ke gunung ya, lebih aktivitas mendaki. Oke. Nah, gunung mana yang lebih jatuh cinta begitu? Maksudnya di Maluku Utara itu mana yang lebih ingin naik ulang gitu terus? Kalau saya sih udah yang paling sering pasti Gamalama ya, karena kita ke belakang aja udah dapat gitu. Tapi di Maluku Utara jika harus dikatakan kamu mau naik di mana, bisa naik di mana, kesempatannya bisa naik di mana, mungkin saya bisa bilang Gamkonora. Iya. Kenapa? Di Gamkonora itu
kita startnya dari nol, iya kan? Betul. Terus dari awal start sampai ke atas kita bakal menemukan suasana yang nggak pernah kita dapat di Gunung yang di lain. gunung lain. Nah, misalnya ada talaga di atas, ada air terjun. Jika hujan intensitasnya sedang atau tinggi, kita bisa nemu air terjun di atas. Nah, ini kan Eza suka naik-naik gunung dan sebagainya. Terus di sering zaman berkembang itu jadi tren gitu, jadi tren. Iya. Kadang juga ada yang sampah kita temui, sampah-sampah yang pendaki. Mungkin ada pesan sedikit buat orang yang ini. Saya tidak bisa melarang orang Iya, naik gunung. betul. Iya. Karena naik gunung itu hak setiap orang. Betul. Iya, setiap orang berhak menikmati keindahan alam kita. Dan setiap orang juga punya kewajiban yang sama untuk menjaga itu. Nah, Betul. jadi untuk Maluku Utara, untuk Ternate khususnya, karena tamu atau pendaki di Ternate itu tiap minggu pasti ada. Iya. Nah, saya sudah bercerita dengan pemuda di sana, di Moya terutama, agar dibikin pos simaksi bahwa sampah yang naik atau barang yang naik harus dicek dulu, dihitung dulu, dan ketika turun sampah-sampah plastik yang berpotensi menimbulkan kotor di atas harus dibawa turun dan dihitung sama seperti waktu naik. Betul. Nah, saya sudah sarankan itu. Kalau misalnya turun tidak ada Berarti ada sanksinya, Ya. denda gitu. Denda. Iya. Jadi dengan gerakan-gerakan seperti itu, mudah-mudahan sampah plastik di atas sudah berkurang. Nah, terus ada satu kebiasaan kita juga yang agak mengganjal di saya. Kalau kencing harus di botol. Nah, betul. itu saya coba cerita karena saya harus tanya-tanya dulu nih. Betul. Kayak yang punya pengetahuan tentang itu. Karena waktu 2009 saya naik, itu kan botol kencing itu banyak banget. Betul, iya. betul. Sebelum pasca gunung meletus 2010. Iya. Itu botol kencing itu banyak sekali. Jadi orang beranggapan kita tidak boleh buang hajat di atas gunung. Karena gunung itu suci. Iya. Saya tanya ke sumber saya yang saya bisa percaya, Om Jamaludin lagi, Kiai Malaha. Om, gimana pendapat Om kalau kita kencing di atas itu? Dia bilang kalau sampai di atas kali terboleh. Dia bilang gitu. Tapi kalau masih di kano-kano silakan ngana kencing, tapi ngana bilang tapi ya ngana permisi karena itu siapa tahu orang ke rumah. Iya. Supaya jangan kencing di botol sudah toh. Yang saya sesali begitu kita kencing di botol mau buat turun sampah juga geli kan najis ini kita harus buat turun. Nah, teman-teman dari Mapala, dari komunitas Mapala udah beberapa kali melakukan sapu jagat bawa turun itu kencing-kencing tuh dengan karung-karung. Dan tiap tahun pasti agenda itu ada dan tiap tahun itu selalu ada sampah kencing itu Sampai sekarang. sampai sekarang. Jadi saya mau sosialisasi juga buat teman-teman yang ingin nanjak bahwa naik sampah bawa turun, entah itu sampah plastik, sampah apa aja gitu. Jadi sebenarnya bisa yang tidak bisa buang hajat itu di atas kali. Di atas, dari gunung apinya itu. Berarti kalau turun kan kalau kita rasa buang hajat, Tinggal buang saja dulu baru buang di tempatnya. Kalau tidak salah ada beberapa tempat yang bilang WC umum. Ada di sebelah kiri kalau tidak salah sebelum naik ke atas. Di Kano-Kano. Sebelum naik Kano-Kano kalau tidak salah. Sebelum naik Bukit Subah. Mungkin di situ. Sebelum situ ada. Jadi ya teman-teman yang mau naik gunung kalau bisa nanti ada pos ya. Ada aturan-aturannya di situ. Karena itu harus perjelas juga. Betul. Nah, terakhir, Esa, orang kan kenal karya-karya Esa itu ada kebanyakan video tentang gunung dan sebagainya. Apakah pernah karya-karya Ngoni itu
diambil oleh orang, terus kalau diambil bagaimana, atau dikomersilkan, itu pernah atau tidak? Pasti pernah. Banyak. Dan udah beberapa kali saya dapat, dan teman-teman yang nge-share ke saya bahwa ini Esa karya kamu diambil, ini Esa karya kamu diambil. Dan untuk saya sendiri, ketika saya mengupload suatu karya ke dalam sosial media, saya sudah sadar bahwa karya saya pasti akan diambil. Iya. Dan hampir sebagian besar karya saya nggak pakai watermark. Nah, kenapa saya nggak pakai watermark? Karena satu, estetiknya berkurang, nilai keindahannya berkurang. Dua, saya merasa nggak punya hak untuk naruh nama saya atas ciptaan Tuhan yang udah indah begini. Terus ketika karya saya diambil, ya nggak apa-apa selama kalian sebar bahwa ini Maluku Utara, oke, it's fine gitu. Silakan sebar bahwa ini Maluku Utara, ini seperti ini, Ternate ini seperti ini, Tidore ini seperti ini. Kalau mereka cantumkan bahwa mereka Nvidia gimana? Nah, yang saya sesali bahwa kadang ada yang nggak tahu aturan mainnya, cantumkan watermark mereka di atas karya saya. Itu satu, saya tegur. Kalau saya tahu, saya tegur biasanya. Kalau nggak mengindahkan, ya saya sih sebenarnya nggak terlalu suka ribut gitu. Kecuali saya bakal ngambil tindakan keras ketika karya saya dikomersilkan. Nah, ketika nggak pernah karya saya dikomersilkan. Media mainstream atau orang atau media mainstream. Oke. Salah satu TV swasta nasional. Dia ngambil salah satu cuplikan walaupun cuma beberapa detik. Iya. Cuma beberapa detik di acara TV nasional. Dan namanya TV Misteri. Gitu. Jadi memang di situ dicantumkan sumbernya dari saya. Tapi tanpa seizin saya. Iya. Tapi ketika hasil itu kalian udah tayangkan di TV nasional, nilainya udah komersil kan jatuhnya. Iya, betul. Nah, saya nge-DM mereka tapi nggak direspon sampai sekarang. Oke. Itu aja. Di email pernah? Di email enggak, saya nge-DM di televisi itu, di akun official mereka. Dan tidak direspon. Nggak direspon. Kalau ambil aja. Ambil karya orang ambil. Tapi kalau karya orang itu minta direspon, nggak pernah direspon sampai sekarang. Iya. Kapan itu? Baru terjadi 1 minggu yang lalu kayaknya. 1 minggu yang lalu. Di programnya itu. Iya. Itu cuplikannya buaya. Jadi pernah lihat video saya yang buaya tolire? Iya. Nah, kebetulan saya pernah bukan nangkep, saya nggak berani nangkep buaya. Drone saya ngambil gambar buaya secara dekat. Nah, waktu itu mungkin karena buaya terganggu sama bisingnya drone, akhirnya mendekat dan tertangkap oleh kamera drone saya. Saya nurunin drone-nya lumayan dekat ke bawah. Oke. Cukup miris. Karya yang tidak dihargai oleh, padahal sudah dikomersilkan. Iya, itu udah dikomersilkan. Iya. Mungkin baru 2 orang yang saya tahu ya, yang mengambil gambar beberapa gunung di Maluku Utara menggunakan drone. Ya, salah satunya Esa kan semua. Yang kedua kalau tidak salah siapa ya? Tapi cuman Gunung Gamalama. Perempuan, lupa namanya siapa? Kak Satya. Nah, Kak Satya itu dari saya. Oke. Tamu saya. Iya, Kak Satya pernah kesini. Iya. Jadi Kak Satya itu dia pakai drone saya waktu itu. Halo Kak Satya, kalau lagi lihat. Oh gitu. Oke. Jadi waktu itu drone-nya kan sama kayak drone saya yang waktu awal Mavic Air. Iya. Nah, Satya pakai Mavic Air. Ya, dia udah bilang, saya bawa Mavic Air, tapi kalau di gunung saya agak takut. Nah, saya langsung, memang saya pernah pakai Mavic Air, hasilnya nggak maksimal Kak Sat. Oke. Nih pakai punya saya aja.
Oh, Nah, oke. jadi waktu itu dia pengen saya nemanin, saya kasih ke junior saya, adik-adik saya, nemanin selama perjalanan dia di sini. Sama ke Gamkonora juga. Semua Gamkonora, terus ke Gunung Ibu. Nah, jadi Kak Satya itu orang kedua setelah saya yang ngambil, tapi dia belum semua. Tapi dia orang kedua yang nerbangin drone di hampir semua puncak Maluku Utara, Gunung Api. Hampir semua dia juga. Dan drone yang dia pakai drone saya. Pantas, makanya saya cuman 2 orang yang ambil gambar drone. Ternyata sudah terkonfirmasi itu menggunakan drone saya. Oke, luar biasa. Nah, apa drone itu apa sih? Biasanya orang bilang apa ini bikin rakit sendiri atau gimana? Ada tipe drone yang drone aerial itu kayak DJI, ya. DJI juga kan beberapa macam juga. Nah, ada juga drone VPV, drone balap. Jika bisa lihat di postingan saya di Instagram, itu saya sudah menggunakan drone balap juga. Ada yang rakitan, ada yang pabrikan. Apakah pernah dikomersilkan untuk untuk biaya misalnya beli drone dan sebagainya, apalagi perjalanan. Nah, dapat untuk income itu seperti apa? Saya untuk main drone sih itu passion. Ya, oke. Ya, untuk passion. Jadi saya beberapa kali dipanggil atau diundang oleh komunitas untuk membackup dokumentasinya lewat aerial. Dan jika komunitas atau kepemudaan, saya nggak pernah ngambil dana, nggak pernah ngambil tarif. Itu jelas. Udah yang beberapa kali terlibat dengan saya, udah pasti udah tahu saya seperti apa. Saya nggak pernah ngambil dana. Nah, untuk income sendiri biasanya dipakai, ada salah satu majalah nasional pernah membayar hasil karya saya dan dimuat di majalah juga. Berapa kali? Baru 1 kali sih. Baru 1 kali, berarti majalahnya majalah internasional. National Geographic. Iya, internasional, bukan nasional. Iya, internasional. Jadi terus foto saya juga dipakai sama Bang Idet Geologi untuk presentasi pemaparan tentang geologi, karena kebetulan saya pas ngambilnya itu di atas kawah banget gitu. Yang notabene-nya kalau di atas kawah itu medan magnetiknya lebih tinggi. Betul. Jadi orang takut untuk ngambil di atas kawah. Nah, terus ada juga foto saya yang itu dibayar. Itu dibayar. Oke. Nah, tapi istilahnya dibayar itu bonus gitu. Bonus, ya. Bukan tujuan utama saya. Betul. Nah, Oke. itu ya kalau dibayar ya syukur gitu. Oke. Tapi semakin kesini sih semakin banyak tawaran untuk ngambil drone, dan saya pernah ditawarin oleh TV nasional untuk nge-backup jadi drone pilotnya. Nah, di acara TV. Nah, kebetulan saya waktu itu karena sudah terikat sama perusahaan, jadi saya nggak bisa. Nah, kalau untuk freelance ya ayo gitu. Oke. Jadi kalau ke media kan jadinya tidak punya waktu ini, jadi kalau freelance bisa. Iya. Jadi sekarang aktivitasnya di? Saya masih buruh konstruksi. Buruh. Udah berapa lama di konstruksi? Saya dari awal kuliah dari 2009 sudah terjun, udah di situ. Oh, dari 2009 sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Sampai sekarang. Oke. Nah, dulu mungkin masih sedikit-sedikit, sekarang udah terjun full di situ. Siap. Dari hobi naik gunung sampai ingin mendokumentasikan keindahan alam Maluku Utara lewat fashionnya gunung, dan Reza tidak pernah bikin watermark di karya-karyanya, tapi orang berharap apapun bentuknya, apapun bentuk karya orang itu ya silakan dia, bagi Reza tidak apa-apa kalian mau ambil videonya, tapi jangan lupa pakai etika gitu. Yeah. Pakai etika,
bata BH kah, permisi minta video ini, terus ya jangan taruh watermark lah, karena itu kan karya orang gitu. Walaupun Esa bilang bahwa ini karya Tuhan dan saya tidak bisa mengklaim bahwa ini karya saya sepenuhnya, karena ada karya Tuhan yang Esa lebih betul. menghargainya begitu. Tapi susah payah naik gunung, susah payah cari drone, itu juga harus dihargai gitu. Apalagi beberapa salah satu televisi nasional yang pernah ambil karyanya, mudah-mudahan ya mau dibalas kah sedikit apa yang dia DM begitu. Dia soal konfirmasi kenapa mau ambil tidak pernah bata bea begitu. Prinsipnya kan orang manusia harus saling ini tuh. Oke, Esa mungkin ada pesan terakhir ke teman-teman. Saya ingin lagi supaya menjadi penekanan kepada teman-teman yang akan misalnya ingin naik gunung misalnya, karena itu fashion yang Esa senangi gitu. Ya kalau untuk naik gunung sih satu saja sih, jangan lupa bawa turun sampah. Oke. Terus untuk teman-teman anak muda, jangan lupa terus berkarya. Siap. Ya cuma itu satu-satunya, bukan satu-satunya juga sih. Lewat itu kalian bisa dikenal. Ya, lewat itu kalian bisa dihargai. Nah, terutama kayak teman-teman Cermat, teman-teman Kokama yang sudah menelurkan beberapa film. Ya. Saya sih apresiasi banget itu. Siap. Luar biasa. Jadi teman-teman selalu berkarya karena dengan berkarya. Tapi yang saya tahu Esa ini tidak ingin tampil. Apa DP istilahnya? Ya, saya di DM sama admin Kokama. Bang, tampil di podcast kita gitu. Terus saya balas, saya nih sama dengan nih. Saya di balik layar sejati gitu. Tersuka lebih tong di belakang layar sudah begitu. Cuma dari dia kata-kata ada yang bikin saya tertarik gitu. Akhirnya ini podcast pertama saya dan ini kali pertama saya tampil di depan kamera. Langsung iya, saya diambil langsung kamera. Biasanya saya di belakang itu tempat itu. Biasanya tempat admin Kokama itu. Biasanya yang dia duduk itu ngoni duduk. Iya, itu tempat saya itu. Jadi begini, kalau dulu saya yang jebak dia, sekarang dia yang jebak ngoni. Jadi dia berlangsung. Aduh, luar biasa memang. Jadi untuk seorang introvert kayak saya, ya, berbicara ke depan ini sebenarnya saya butuh banyak keberanian. Betul. Dibanding naik gunung, saya sebenarnya ini udah gemetaran sih, udah dingin gitu. Tapi Esa percaya tidak? Saya introvert. Percaya. Iya, dari karya-karya tulis udah bisa kelihatan bahwa sosok ini introvert. Oke. Sama-sama. Mau tahu karakter. Iya. Mau tahu karakter. Oke. Ya, saya orang introvert dan saya mengolah nama saya itu di sosiologi. Iya, Kak Fadi sendiri lebih vokal dalam tulisan. Orang introvert. Sama seperti kita. Kita lebih vokal, kita lebih jago untuk menyampaikan lewat tulisan atau karya. Betul. Salah satu ciri orang introvert. Iya. Oke, terima kasih Esa telah hadir di telah hadir di podcast. Bukan podcast. Telah hadir di Cermat Show malam ini dengan jebakan Batman dari teman-teman multimedia di JMG, orang-orang Kokama gitu. Jadi menjebaklah dengan kreatif, dengan karya, supaya orang yang dijebak juga tetap terima gitu. Oke, tapi ya bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.